kasih terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Mari kita akan bersama-sama saat teduh sejenak ucapkan syukur kepada Tuhan. Allah kita baik, Allah kita luar biasa, Allah kita berkarya dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akan menyatukan hati kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas waktu kesempatan yang Tuhan percayakan buat kami. Saat ini Tuhan, kami siap diberkati melalui pujian kami, melalui firman Tuhan, melalui apapun yang kami dengar, apa yang kami ucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin Tuhan. Karya-Mu indah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar Tuhan dalam hidup kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
siap diberkati Bapa melalui firman Tuhan pada saat hari ini. Untuk pendeta muda Taufik, kami persilakan. Mari kita satu di dalam doa. Benar Tuhan, Engkaulah sumber inspirasi di dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang menolong dan memampukan kami untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pujian yang sungguh luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat, merasakan dan mengalami karya terbesar di dalam kehidupan kita melalui pribadi yang agung dan luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya telah mengalami kasih-Nya yang begitu besar. Dan kasih yang begitu besar yang dinyatakan kepada kita adalah kasih agape. Kasih yang bersedia untuk mengorbankan diri demi kebaikan orang lain. Dan melalui kasih itulah kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita punya komitmen untuk terus saling mengasihi. Injil Yohanes 13 ayat 35. Di sana Yesus mengatakan, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, dan Yesus menginginkan kasih agape yang sudah kita terima itulah yang kita pakai untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Karena dengan demikian orang akan menjadi tahu bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Yesus. Sehingga hal mendasar yang perlu menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah orang tahu bahwa kita adalah murid Yesus melalui cara kita mengasihi satu sama lain? Sumber inspirasi kita adalah Yesus. Keteladanan hidup kita adalah Yesus. Sumber kasih bagi kehidupan kita adalah Yesus. Sehingga ketika Yesus sudah membuktikan dirinya, menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya, pertanyaannya, ketika kita mengasihi, apakah kita menggunakan kasih yang Yesus sudah nyatakan kepada kita? Apakah kasih yang kita nyatakan itu sudah tepat, sudah benar? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa ciri sikap saling mengasihi sebagai murid Yesus. Ciri yang pertama, saudara, kasih itu saling melayani satu dengan yang lain dengan penuh ketulusan hati. Jadi kalau kita sudah mengalami kasih Yesus di dalam kehidupan kita, dan itu adalah kasih agape, maka kasih itu akan ditunjukkan dengan kehidupan saling melayani satu dengan yang lain dengan penuh ketulusan hati. Jadi semangatnya adalah semangat melayani. Kalau di dalam hati dan pikiran kita adalah melayani, itulah yang diinginkan Tuhan. Seringkali kekecewaan, sakit hati timbul di dalam diri kita ketika hati dan pikiran kita adalah ingin dilayani. Dan ketika hati dan pikiran kita ingin dilayani dan kenyataannya kita tidak mendapatkan pelayanan seperti yang kita harapkan, kita menjadi kecewa. Yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang saling melayani satu dengan yang lain. Bukan kehidupan yang saling menjatuhkan, bukan kehidupan yang saling mempersalahkan, tetapi kehidupan yang saling melayani satu dengan yang lain, yang di dalamnya itu ada ketulusan hati. Bagaimana dengan keberadaan kita saat ini? Ketika Tuhan percayakan sebuah pelayanan untuk kita lakukan, apakah sudah ada ketulusan hati di dalamnya? Apakah pikiran kita hanya satu, bahwa kita sedang melakukannya untuk Tuhan,
kita sedang menyenangkan hati Tuhan, kita sedang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tidak perlu memikirkan berkat apa yang saya terima dalam pelayanan yang saya lakukan, tetapi apa yang saya bisa lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah kehidupan yang saling melayani. Tidak berbicara tentang keuntungan pribadi yang kita dapatkan, tetapi bagaimana orang lain dapat menerima berkat melalui pelayanan yang kita lakukan. Yang kedua, saudara, kasih yang menyelamatkan, kasih yang menguatkan, kasih yang menyembuhkan, kasih yang memulihkan. Jadi ketika kita mengalami Yesus di dalam kehidupan kita, ketika kasih Yesus itu sudah kita terima, maka segala pikiran kita, segala tutur kata kita, segala tindakan kita itu akan mengungkapkan sebuah tindakan yang menyelamatkan, sebuah tindakan yang menguatkan, sebuah tindakan yang menyembuhkan, sebuah tindakan yang memulihkan. Jangan sampai kehadiran kita justru menjadi penambah beban bagi orang lain, membuat masalah baru bagi orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak mendatangkan berkat. Tetapi biarlah kehadiran kita itu menyelamatkan, kehadiran kita menguatkan, kehadiran kita menyembuhkan dan memulihkan. Sama seperti ketika Yesus hadir di dunia ini, kemanapun Yesus berjalan, kemanapun Yesus melangkah, banyak orang diselamatkan, banyak orang dikuatkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Itu sebabnya mari kita perhatikan tutur kata kita, tindakan kita. Apakah tutur kata dan tindakan kita sudah menunjukkan banyak orang terberkati, banyak orang terkuatkan, banyak orang tersembuhkan dan terpulihkan melalui kehidupan kita. Karena Tuhan menginginkan hal itu terjadi. Itu sebabnya ketika kasih agape itu ada di dalam diri kita dan kita sebagai murid-murid Tuhan, kita akan saling menyembuhkan, kita akan saling menguatkan, kita akan saling memulihkan dan mengalami keselamatan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Dan yang ketiga, saudara, ciri sikap saling mengasihi sebagai murid Yesus, kasih yang tidak mudah tersinggung atau kesal, tidak memaksakan caranya sendiri yang egois, hanya bersuka cita dalam kebenaran dan rela menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kasih agape itu ada di dalam diri kita dan Tuhan menginginkan untuk kita saling mengasihi, maka di dalam konteks kehidupan kita berhubungan satu dengan yang lain, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah tersinggung. Kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah kesal. Kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang egois, yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi kita akan bersuka cita dalam kebenaran. Kita akan menjadi pribadi yang rela menanggung segala sesuatu. Dan itu semua ada di dalam Yesus. Dan mari kita belajar untuk melakukannya. Apakah kita masih mudah tersinggung? Apakah kita masih mudah kesal? Apakah kita masih ada rasa mementingkan diri sendiri yang mendominasi dalam kehidupan kita? Kalau itu ada, mari saudara, kita bawa itu kepada Tuhan. Kita menjadi pribadi yang bersuka cita dalam kebenaran. Kebenaran di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya, yang telah mengorbankan dirinya, yang telah memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Dan kita rela menanggung segala sesuatu. Setiap hal yang kita kerjakan, setiap hal yang kita lakukan, jangan menjadi beban. Biarlah itu menjadi sukacita kita, biarlah itu menjadi kesukaan kita, karena itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan mau hidup kita dipakai untuk lebih lagi, untuk menjadi saluran berkat. Kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Dengan diperbesar kapasitas itu, maka jangkauan kasih yang kita berikan akan juga menjadi semakin besar. Dan semakin besar pula nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya sebagai perenungan kita bersama, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi orang yang paling berfokus
pada tindakan kasih, mengejar kasih dan membagikan kasih di muka bumi ini, supaya namanya semakin dimuliakan. Bukan nama saudara dan saya yang dimuliakan, tetapi nama Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan. Biarlah Tuhan yang tertampak semakin besar melalui kehidupan kita, dan kita semakin kecil. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Itu sebabnya jangan pernah berhenti untuk saling mengasihi. Apapun situasinya, apapun kondisinya, mari dengan kasih yang kita sudah terima dari Tuhan, kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Semangat untuk mengasihi, karena kita meyakini, kita percaya Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberikan kasih yang terindah di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyatakan kasih yang termulia di dalam kehidupan kami. Sebagai responnya Tuhan, apa yang menjadi perintah-Mu kami mau lakukan, yaitu kehidupan yang saling mengasihi. Bukan kasih dari dunia ini, tetapi kasih daripada Engkau. Kasih agape, kasih yang mau menyediakan diri untuk kebaikan banyak orang, supaya mereka mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Pakai kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Pakai kami Tuhan dengan segala kekurangan kami. Kami meyakini melalui kuasa-Mu kami dimampukan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari kita bersukacita bersama-sama. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam kita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur Tuhan telah memimpin menyertai ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Pimpinan-Mu sungguh nyata bagi kami semua Tuhan, dan secara khusus Engkau nyatakan bagi kami Civitas Hospitalia, Rumah Sakit Baptis Batu ini. Dengan segala pergumulan demi pergumulan yang ada saat ini, satu keyakinan kami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami dan memelihara rumah sakit ini. Setiap kerinduan, setiap harapan kami bawa kepada Tuhan. Pemulihan demi pemulihan dalam segala bidang boleh terjadi atas Rumah Sakit Baptis Batu. Dengan kasih yang datangnya daripada Engkau, kami bersinergi
untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, menjadi berkat bagi pasien, keluarga pasien yang Tuhan percayakan, untuk mereka mengalami kesembuhan di dalam Engkau, untuk mereka mengalami sukacita di dalam Engkau, untuk mereka mengalami damai sejahtera di dalam Engkau. Untuk itu kami percayakan kepadamu Tuhan, untuk pimpinan Rumah Sakit Baptis Batu, supaya semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana yang datangnya daripada Engkau Tuhan, atas segala hal yang Tuhan percayakan bagi Rumah Sakit Baptis Batu ini. Dan kami serahkan seluruh pegawai dan keluarga, tangan Tuhan terulur atas setiap mereka. Tuhan tahu kerinduan, harapan dan pergumulan mereka, dan Tuhan menolong menjawab yang terbaik tepat pada waktunya. Kami percayakan juga untuk YRSBI, kami percayakan untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kiranya semuanya dalam pimpinan, penyertaan dan kuasa Tuhan, atas setiap program, atas setiap kegiatan, atas setiap pelayanan yang Tuhan percayakan untuk menjadi berkat bagi seluruh rumah sakit baptis, seluruh klinik-klinik baptis, seluruh gereja-gereja baptis di Indonesia ini. Kami percayakan Indonesia dengan segala problematika di dalamnya. Kami percayakan Jawa Timur dengan segala problematika di dalamnya. Kami percayakan Malang Raya dengan segala problematika di dalamnya terkait pandemi ini. Kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan supaya semuanya boleh terpulihkan. Kami membawa kesejahteraan negara kami membawa kesejahteraan provinsi kami membawa kesejahteraan kota kami sepenuhnya kepada Engkau. Kiranya berkat Tuhan mengalir dan melimpah atas setiap kami. Kiranya tangan Tuhan terulur memperluas daerah kami ke kanan dan ke kiri. Dan kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, musibah, kecelakaan apapun. Dan kiranya berkat dari dalam bumi, dari permukaan bumi dan dari atas tercurah atas kami semua, dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Terpujilah namamu Bapa sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk melayani Engkau dan menjadi berkat. Amin. Selamat berkat.